Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Saat ini Bapa, kami datang kepadamu mengucap syukur karena berkat kemurahan Tuhan yang sungguh luar biasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Pimpinanmu, penyertaanmu sungguh sempurna. Kami dapat melewati hari ini dengan pertolongan Tuhan. Saat ini kembali kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Jamahlah hati kami supaya kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 17-18. Tertulis demikian. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal." Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan punya rencana untuk memberkati, bukan mencelakakan. Rancangan Tuhan adalah untuk memberikan hari depan yang baik buat setiap kita yang percaya dan mengasihinya. Keadaan yang sulit seringkali merupakan teguran agar kita kembali datang kepada Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Di sisi yang lain, keadaan sulit bisa merupakan proses ujian untuk menguatkan iman kita. Dalam ayat ini kita membaca tentang Raja Ahab yang menyalahkan Nabi Elia atas kekeringan yang terjadi selama 3,5 tahun di Israel. Padahal kesalahan itu terletak pada dirinya sendiri. Kisah Elia yang berani berbicara kepada Raja Ahab dalam pasal ini mengungkapkan tentang sebuah kebenaran, tentang rencana Tuhan, dan bagaimana rencananya itu selalu mengarah pada berkat. Kita jangan sampai salah dalam memaknai penderitaan atau kesukaran. Jangan salah dalam memaknai teguran, karena itu bukanlah rancangan Tuhan untuk mencelakakan, melainkan ada maksud Tuhan agar kita berbalik dari dosa dan menyembahnya sebagai satu-satunya Tuhan yang benar. Elia merupakan salah satu nabi besar dalam perjanjian lama, dan ia melayani di kerajaan utara, yaitu kerajaan Israel yang beribu kota di Samaria. Ia menjadi satu-satunya nabi yang berani tampil seorang diri melawan 400 nabi Baal dalam sebuah tantangan untuk menunjukkan Allah mana yang benar. Apakah Tuhan Allah yang telah memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, atau Allah yang disebut dengan Baal yang disembah oleh bangsa Israel? Dalam konteks pasal ini, Baal diyakini oleh bangsa Israel sebagai dewa kesuburan, dan Raja Ahab serta sebagian besar bangsa Israel meyakini hal itu. Itu sebabnya tidak heran Tuhan membiarkan bangsa itu berada dalam kekeringan selama 3,5 tahun untuk menyatakan siapa sebenarnya Tuhan yang layak disembah, yang memberikan berkat dan kesuburan atas tanah dan segala tanaman. Elia begitu teguh dalam iman dan kepatuhannya kepada Tuhan, sementara Raja Ahab menyimpang dari jalan kebenaran dengan mengikuti para Baal. Biasanya, saudara, orang yang hidup dalam ketidakbenaran cenderung akan menyalahkan Tuhan dan menyalahkan juga orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka tidak mau mengakui kesalahan dan dosa, tapi mengkambing hitamkan orang lain dan bahkan menuduh Tuhan yang macam-macam. Elia menegaskan kepada Raja Ahab bahwa malapetaka yang menimpa Israel bukanlah karena kesalahan dirinya, melainkan karena Raja Ahab dan keluarganya telah meninggalkan perintah Tuhan dan percaya kepada dewa Baal. Saudara yang dikasihi Tuhan, berkat itu selalu mengalir dari pemimpin. Kalau pimpinan benar, maka ke bawah juga benar. Kalau pemimpin diberkati, maka yang di bawah pun akan diberkati.
Karena itu betapa pentingnya agar kita tetap setia pada perintah firman Tuhan dan menjauhi segala dosa, agar orang-orang yang ada di bawah kita, keluarga kita, semuanya diberkati Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, rancangan Tuhan buat kita bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera untuk memberi hari depan yang penuh dengan harapan. Tapi kita perlu sadari, saat kita berpaling dari Tuhan, maka kita membuka pintu bagi kesulitan, masalah, dan penderitaan. Tuhan tidak akan membiarkan kita ada dalam dosa dan kejahatan. Tuhan mau kita kembali pada iman yang benar. Itu sebabnya Ia memberikan teguran dan mengizinkan kesukaran supaya kita kembali sadar dan ingat akan Tuhan. Kalau kita sedang dalam persoalan saat ini, jangan salahkan Tuhan atau siapapun juga, tapi koreksi diri kita. Mungkin kita telah berdosa, mungkin kita telah berbuat yang jahat. Kalau demikian, maka kita perlu bertobat dan minta pengampunan Tuhan. Kalau kita sedang diproses Tuhan dalam sebuah ujian, tetaplah setia kepadanya, meskipun situasi sangat sulit dan sukar. Percayalah, Tuhan punya rencana untuk memberkati, bukan mencelakai. Sungguh dahsyat Tuhan kita. Dia baik dan akan selalu berbuat yang baik buat saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami menyadari bahwa Tuhan punya rencana yang baik, yaitu rencana untuk memberkati kami, bukan mencelakai. Rancangan-Mu bagi kami adalah rancangan yang indah dan sempurna. Kalau saat ini kami mengalami situasi sulit, maka kami mengerti semuanya Tuhan izinkan untuk membawa kami lebih dekat kepada Tuhan. Kami mohon pengampunan-Mu Tuhan kalau kami sudah melakukan dosa kejahatan. Ampunilah kami dan kuduskan kami. Dan kalau kesukaran ini merupakan proses ujian bagi iman kami, kuatkanlah kami Tuhan untuk tetap setia kepada-Mu dalam segala keadaan. Terima kasih untuk firman-Mu. Lindungi kami Tuhan di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami bawa setiap pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya tangan-Mu Tuhan menjamah setiap kami dan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas bangsa dan negara kami Indonesia, juga atas semua bangsa di dunia ini. Curahkanlah roh-Mu ya Tuhan, agar keselamatan daripada-Mu sampai kepada setiap orang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.